Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya mau membuat sebuah video tutorial untuk membuat rak dari besi baja ringan atau galvalum kayak gini. Nanti ini saya mau buat 4 susun, 1 2 3 4. Nah, ini beberapa udah saya potong, udah saya lipat, cuman nanti ada beberapa yang bakalan saya kasih tahu cara pemasangannya kayak gitu. Nah, untuk bahannya saya pakai kayak gini, size 75. Jadi size 75 ini merupakan size yang lumayan tebal lah daripada size yang lainnya, karena ada yang size 50, 60, 75 sama 100. Ini saya ambil yang 75. Untuk ini harga per lonjornya itu 85.000, panjang 6 meter. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, lebih baik kita fokus ke anu dulu ya, cara penghitungan bahan. Nah, ini di bawah sudah saya coret-coret. Nah, jadi untuk perhitungan bahannya kayak gini ya. Nah, ini yang bagian sini ini sketsa raknya. Nah, jadi kita bikin kira-kira rancangan. Aduh, kesenggol. Kita membuat rancangan dulu, nanti raknya mau kayak apa. Nah, ini rancangannya kayak gini. Dan rak yang mau saya buat itu panjangnya 3 meter, tingginya 170, lebarnya 30 cm. Nah, ini saya mau pakai 6 kaki kayak gitu. Nah, dari sketsa ini nanti kita bakal tahu jumlah bahannya. Bukan bakal tahu sih, kita akan menghitung jumlah bahannya kayak gitu. Nah, dari panjang yang pertama itu panjang 3 meter ya. Jadi kebutuhan besi yang pertama itu panjangnya 3 meter dengan jumlah 8. Karena kalau kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kayak gitu. Kita tulis butuh 300, panjang 300, jumlah 8 potong gitu. Selanjutnya ada buat kaki. Kaki ini kan 170. 170 ada 6. Kita tulis dulu 170 kali 6. Nah, untuk yang panjang 30 cm, ini total ada 26, karena yang di pinggir-pinggir sini ada 1 2 3 4 5 ya. Kemudian di bagian tengah-tengahnya itu ada juga kayak gini. Nah, ini untuk penahan tengahnya itu juga ada. Totalnya itu untuk panjang 30 cm itu ada 26 kayak gitu. 26. Ini 20 dan ini 6. Jadi total 26. Setelah itu yang bagian sini, bagian di sini 1 2 3. Nah, itu harus lebih panjang daripada yang lain. Kenapa? Nah, nanti biar saya jelasin waktu pemasangan aja biar lebih mudah kalian untuk mengerti ya. Nah, kayak gitu. Itu kebutuhannya cuma 3 ya. 37 cm itu 3. Ada di 1 2 3. Kenapa yang atas gak tak kasih? Nah, itu alasannya nanti saya taruh di belakang aja biar kalian paham. Nah, sekarang total kebutuhan besi yang diperlukan itu kita sudah tahu ya, kayak gini ya. 300, 8, 170, 6, 30, 26, 37, 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung kebutuhan per lonjornya. Nah, untuk perhitungan bahannya kayak gini ya. Kita fokusin ke sini aja kameranya. Oke. Kan panjang bahannya itu 6 meter. Nah, jadi kalau untuk butuh 300 cm kan berarti satu lonjor itu jadi 2. Berarti kalau butuh 8 potong, kita hanya butuh 4 lonjor. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada ukuran 170 dan 30 dengan jumlah yang sama-sama 6. Nah, ini bisa ditambah ini. 170 ditambah 30 kan 200. Nah, 200 dikali 6. Panjang 200, kita butuh 6 biji kayak gitu. Nah, dari 1 meter kan 6, satu lonjor kan 6 meter. Nah, jadi satu lonjor itu bisa jadi 3.
potong kayak gini dengan panjang 2 meteran. Jadi kita butuh 2 lonjor. Oke. Terus selanjutnya kita butuh potongan 30 cm sebanyak 20 biji. Nah, kita tinggal dibagi aja 6 lonjor itu kan 600 cm. Kita bagi 30. Nah, hasilnya ini 20. Nah, jadi untuk panjang ini kebutuhan 20, kita cukup 1 lonjor aja. Untuk sisanya ini 37 kali 3. Ini kita bulatkan jadi 1 lonjor. Karena kenapa? Karena pembeliannya itu minimal 1 lonjor. Oke. Jadi kebutuhannya 4, 2, 1, 7. Kalau sama ini saya 7,5 sih. Cuman karena kita minimal pembelian itu 1 lonjor, jadi kita jadikan 8 aja, 8 lonjor. Cuman karena ini saya mau buat 2 buah rak kayak gini, jadi saya cuman butuh 15 lonjor. Karena kenapa? Karena ini kan cuman butuh 7. Ini sisanya setengah. 7 kali 2 14, setengah kali 2 1. Jadi 15 lonjor kayak gitu. Untuk total pembelian bahan, nah ini harganya per lonjor itu 85, panjang 6 meter ya. 15 lonjor dikali 85 itu totalnya 1.250.000. Dengan harga baut satu box baut itu harganya 150 kayak gini. Ini saya beli 1 box biar lebih hemat aja. Ini kalau ngecer harga 100 bijinya itu 25.000 di sini. Kalau 1 kotak itu isi 900 baut itu harganya 150.000 kayak gini. Nah, setelah itu kita butuh mata gerinda. Nah, mata gerinda ini kayak gini ujungnya ini. Nah, 15.000, 3 potong, 3 buah. Nah, setelah itu ada ongkir. Kenapa ini ada ongkir? Karena tempat belinya ini agak jauh dari rumah saya, jadi saya minta dikirim ke rumah. Nah, itu total ongkirnya 15.000. Ini bahan yang dibutuhkan ya. Totalnya 1.430, 1.430.000. Bener lah. Ya, bener. Ya, selanjutnya untuk alat yang dipakai, ini saya ada beberapa. Cuman butuh ini aja, gerinda, bor, penggaris siku, spidol, sarung tangan, sama tang. Meteran sih, meteran juga. Penting ini meteran ini. Dan aduh, mercon. Dan jangan lupa oloran ya, sumber listrik. Nah, seperti itu aja untuk perhitungan bahan dan alat yang digunakan. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang sudah dipotong ya. Nah, jadi untuk ini untuk dasar alasnya kan kita butuh 4 susun. Nah, ini 3 sudah jadi. Sekarang saya mau tunjukkan cara membuatnya dari ini. Saya sisain 1 buat contoh ke kalian. Nah, ini kita lanjut nanti aja, kita buat ini dulu. Nah, sekarang ini kita ukur dulu untuk bagian-bagian yang akan kita coak atau akan kita lekuk. Nah, ditekuk. Nah, di sini saya pakai ukuran 50 setiap lekuannya. Nah, ini tinggal ditarik-tarik pakai tang itu ya. Ini kalian harus hati-hati karena bahannya ini tajam. Ini yang bagian tengah dicoak juga biar nanti bisa masuk untuk bagian tengahnya, untuk galvalum bagian tengah. Nah, kayak gini. Nah, itu kan sudah bisa masuk setelah dicoak. Nah, setelah satu sisi sudah masuk, kalian tinggal masukkan ke sisi satunya lagi dengan hati-hati ya. Pelan-pelan, jangan sampai ada yang nggak masuk, harus masuk semua. Dan jangan lupa dipukul-pukul juga. Nah, setelah bagian tengah itu terpasang, kita tinggal pasang bagian ujung. Nah, tinggal dimasukin aja kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita proses untuk menyiku atau membuat
sambungannya itu menjadi siku ya, jadi presisi nanti hasilnya. Jangan lupa diukur juga panjangnya dan sikunya. Setelah sudah fix baru kalian pasang bautnya. Nah, ini yang sebelahnya juga sama, jangan lupa disesuaikan dengan sikunya. Dan kalau udah fix baru kalian tinggal dibaut. Nah, ini sisi baliknya juga sama ya, dibaut juga. Pastikan kalau sikunya itu sudah 90 derajat. Nah, ini bagian tengah. Nah, kalau masih belum sesuai panjangnya, kalian pukul-pukul aja nanti sampai panjangnya sesuai, karena ini tadi panjangnya 30 cm. Nah, jadi panjangnya itu harus sesuai 30 cm. Kalau misal lebih itu kalian harus pukul-pukul lagi sampai ukurannya sesuai. Kalau udah sesuai tinggal kalian kunci pakai baut. Nah, jadi ini setiap pemasangan itu dicek lagi ya untuk sikunya dan untuk panjangnya, biar nanti hasilnya itu presisi. Kalau hasilnya presisi nanti kekuatannya bisa mantap bro. Setiap sambungan harus disiku dan harus dicek lagi biar pasti nanti hasilnya itu presisi. Ya kan, ini udah selesai. Tadi yang terakhir itu tinggal nyekenin aja, tinggal masang baut finishing. Nah, kayak gini. Sekarang kita lanjut ke kaki-kaki. Kaki-kaki itu kayak gini, ada dua tipe. Untuk kaki yang tengah kayak gini polosan, bawahnya model kayak gini. Jadi bawahnya ini awalnya kayak gini ya, saya potong kayak gini, kemudian saya tekuk ke dalam. Setelah itu saya baut. Nah, ini panjang ini 3,5 cm mengikuti panjang ini. Ya, untuk yang kedua, tipe yang kedua itu kayak gini. Bawahnya sama. Tapi di bagian sini ada coakan ini. Nah, ini ada coakan. Ini panjangnya 5 cm dari dasar. Ini gunanya untuk penyangga bagian bawah. Di sini kayak gini coakannya. Nah, ini tebalnya ini mengikuti ketebalan ini. Ini 7,5 cm. Ini total ada 4, disesuaikan dengan jumlah susunannya atau jumlah shaft. Saya kan pakai 4 shaft, satu di atas sendiri, 2 di sini. Jarak ini 40, 40. 40. Nah, ini sisanya. Jarak ini ke sini sisanya. Ya kayak gini. Oke. Ini tak lebih sedikit. Jadi ini setelah dipotong, tak tekuk ke luar. Setelah itu saya potong gini buat penahan juga. Ya, sekarang kita cara ngasih tahu masang ini dulu ya. Oke. Nah, ini cara pasangnya, kalian tinggal tekuk aja. Yang ujung-ujungnya situ dicoak lagi sedikit. Nah, dan ditekuk keluar supaya nanti yang tekukannya ini bisa mudah masuk. Nah, kalian kalau masang-masang kayak gini jangan lupa pakai sarung tangan ya. Karena itu tajam banget, dari bahannya sendiri itu sangat tajam. Jadi kalian harus hati-hati. Ya, itu tinggal didorong aja sampai presisi ya. Setelah itu tinggal dibor atau dibaut. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke tahap assembling atau tinggal merakit. Nah, ini masih saya susun-susun untuk susunannya. Ini ada 4. Saya sesuaikan dulu dengan
kaki-kakinya saya pasang biar nanti waktu ngebaut itu enak, tinggal jeret. Nah, ketika proses baut kalian jangan lupa untuk merapatkan di bagian sambungannya ya. Nah, tinggal dipukul-pukul aja sampai rapat dan jangan lupa dicek juga untuk sudutnya. Untuk pertama ini masih saya baut satu dulu supaya tidak lepas dari jalurnya untuk kaki-kakinya. Nanti untuk baut yang kedua baru saya pakai penyiku untuk menyesuaikan sudutnya di setiap susun. Nah, ini yang bagian ujung saya pukul-pukul juga supaya rapat. Nah, ini pemasangan baut yang kedua saya lakukan dengan bantuan penyiku supaya hasilnya itu lebih presisi dan tidak bengkok-bengkok bro. Dan kalau presisi itu nanti hasilnya bisa maksimal, kekuatannya bisa optimal. Nah, sekarang ini kita pasang bagian samping untuk bautnya. Seperti biasa saya pasang satu baut dulu, setelah itu saya sesuaikan untuk sudutnya. Kalau sudutnya sudah sesuai, tinggal dipasang lagi baut untuk sebelahnya kayak gitu ya. Oke kan, ini kondisinya kayak gini, hampir selesai, tinggal masang yang tengah. Nah, jadi ini kalau penampakan dari samping kayak gini ya. Nah, ini bautnya masih kurang satu di sini, nanti bakal saya finishing di belakang aja. Nah, ini tinggal pemasangan kaki yang tengah. Oh, burung men. Kaki yang tengah, nah ini sama penyangga yang tengah itu. Oke, kita lanjut ya. Tap. Ya, ini pemasangan kaki tengah. Kita tinggal tempelin aja dan disesuaikan jaraknya. Setelah itu tinggal dibaut. Dan untuk pemasangan penyangga yang bawah itu tinggal kayak gitu aja. Setelah itu dibaut. Ini yang lantai 2. Ya kan, ini kondisi raknya udah terpasang ya. Nah, jadi penampakannya kayak gini. Ini saya sudah kasih penahan juga buat ke tembok ya. Itu di atas dan di bawah. Total ada 6 untuk penahannya. Kanan, kiri, sama tengah, atas, bawah semua. Ini saya sudah buat 2 kemarin. Nah, kayak gini bahan galvalum. Nah, ini kemarin tadi yang saya bilang yang lebih panjang. Nah, ini. Jadi gunanya buat penahan yang di tengah sini. Makanya dia butuh lebih. Kalau panjang dari sini ke sini aja itu 30. Cuman kan ini ada lebihnya segini. Bagian sini segini, bagian sana sama juga. Jadi harus dilebihkan. Itu totalnya 37. Untuk bawah ini karena dasarnya agak rata ya, jadi saya kasih ganjelan atau penahan kayak gitu. Ini yang atas khusus buat barang-barang aja. Nanti yang bawah ini buat baskom-baskom kayak gini. Ini. Nah, itu alasannya kenapa yang atas ini tidak saya kasih penahannya. Nggak saya kasih penahan kayak yang di sini. Nah, ini. Karena yang atas ini bebannya agak terlalu berat. Nah, dan jangan lupa dikasih penahan untuk yang di bawah ya. Nah, kayak gitu. Itu penting banget itu, meskipun cuman gitu aja. Ya, seperti ini penampakannya. Rak budget 1.400.000 dapat 2 panjang 3 meter. Nah, di setiap pojokan samping-sampingnya ini saya pakai 5 baut ya. Sebenarnya 4 sudah cukup, cuman saya mau tak tambahin aja karena saya beli baut itu kebanyakan bro ya, jadi gak apa-apa lah tak tambahin juga, siapa tahu bisa lebih kuat. Nah, kayak gini
Ini penampakannya. Nah, ini bagian bawah saya kasih penahan juga ya. Saya kasih baut juga, mana ya ini. Nah itu, biar lebih menyatu ini. Oke. Untuk samping saya pakai baut 2 aja, udah cukup. Nah kayak gini bro, kalau gini kan jadi lebih rapi. Tinggal dirapikan aja lagi. Oke. Ya mungkin sekian dulu untuk video rak dari Galvalum ini. Dimensi 300, panjang 300, tinggi 170, ketebalan 30 cm. Biaya 1.400.000 dapat 2. Ya, oke. Buat kalian yang sudah profesional untuk pembuatan rak-rak kayak gini, kalau misalnya ada kekurangan mohon koreksinya ya. Karena saya ini masih tidak begitu mahir lah dalam pembuatan rak, cuman karena saya itu sudah paham teori-teorinya, dari anak-anak juga udah banyak yang ngajarin. Nah kayak gitu caranya kalau dari saya. Mungkin dari yang lebih profesional lagi ada koreksi atau ada yang kurang, atau ini kok gini mas, ini kok gini mas, monggo kita diskusi aja di kolom komentar ya. Ya, sekian dulu video dari channel 69. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Jos.